Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, marilah kuliah pemasaran pada saat ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan dua hal. Yang pertama adalah proses pemasaran, lalu yang kedua adalah saluran pemasaran dari produk-produk pertanian. Yang pertama adalah proses pemasaran. Jadi yang disebut dengan proses pemasaran adalah kumpulan peristiwa yang ada dalam pemasaran pertanian yang dapat dibagi menjadi 3 proses kegiatan. Yang pertama adalah proses pengumpulan, lalu yang kedua adalah proses penyeimbangan, lalu yang ketiga adalah proses penyebaran. Pengumpulan ini dilakukan oleh pedagang dari petani-petani yang kecil-kecil, dikumpulkan lalu nanti akan disampaikan kepada pedagang lebih besar. Lalu penyeimbangan ini memang dilakukan untuk keseimbangan antara supply dan demand, baik di tingkat lembaga pemasaran maupun pada total atau agregat dari supply demand di pemasaran. Lalu yang ketiga adalah fungsi penyebaran. Memang produk-produk pertanian itu akhirnya harus didistribusikan kepada konsumen yang membutuhkan. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah proses pengumpulan. Jadi kita semua tahu bahwa produk-produk pertanian itu dimiliki oleh petani yang tersebar dan penguasaan lahannya memang sempit-sempit, sehingga memang produksi yang dimiliki dan dikuasai oleh petani itu jumlahnya tidak banyak, sehingga kalau mau dipasarkan sendiri tentu kurang efisien. Makanya perlu lembaga lain, dalam ini adalah pedagang pengumpul atau pengumpul yang tugasnya adalah mengumpulkan hasil-hasil pertanian dari petani yang nantinya akan disampaikan ke pedagang yang lebih besar di atasnya. Dan biasanya pedagang besar dan nantinya pedagang besar akan disampaikan atau dijual kepada pedagang pengecer, lalu pedagang pengecer biasanya didistribusikan kepada konsumen untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua adalah proses penyeimbang atau keseimbangan. Memang di dalam pemasaran tentu untuk produk-produk apapun, termasuk produk pertanian, itu perlu dijaga keseimbangannya. Keseimbangan supply dan demand, baik keseimbangan di tingkat lembaga pemasaran maupun di tingkat agregat. Karena memang keseimbangan pasar ini akan berpengaruh pada stabilitas harga dan tentunya pada stabilitas ekonomi. Sehingga memang harus dijaga keseimbangan antara supply dan demand, baik di tingkat lembaga pemasaran maupun di tingkat agregat, yaitu antara pedagang pengecer dengan konsumen. Lalu yang ketiga adalah proses penyebaran. Tujuan akhir dari produk-produk pertanian itu tentu harus didistribusikan kepada konsumen rumah tangga yang butuhkan, yang memang itu menjadi kebutuhan kita semua di dalam kehidupan sehari-hari ini. Sehingga proses yang terakhir yang akan dilalui di dalam pemasaran pertanian adalah distribusi. Dan biasanya distribusi ini dilakukan oleh pedagang pengecer. Biasanya pedagang ini ukurannya lebih kecil dibandingkan pedagang di atasnya, yaitu pedagang besar. Sehingga memang ini pedagang pengecer ini dalam skala yang tidak lebih banyak, sehingga mereka mendistribusikan kepada konsumen-konsumen di lingkungannya masing-masing. Ini yang kaitannya dengan proses pemasaran. Lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah saluran pemasaran. Sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa saluran pemasaran ini itu akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, berpengaruh pada stabilitas harga, sehingga ini perlu untuk selalu dikaji dan dikaji. Nah, lalu apa itu saluran pemasaran? Jadi yang dimaksud dengan saluran pemasaran adalah
pergerakan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen tentu melalui lembaga-lembaga yang ada di situ yang akan menyampaikan barang sampai ke tingkat konsumen. Dan lembaga itu ya tergantung dari komoditinya. Kalau di bidang pertanian tentu nanti kalau di tingkat petani itu ada pedagang pengumpul, pedagang pengepul, dan nanti sampai akhir itu ada namanya pedagang pengecer. Itu merupakan bagian atau dari lembaga pemasaran. Ini adalah contoh saluran pemasaran. Jadi ada petani, lalu ada lembaga perantara, lalu ada konsumen. Lembaga perantara ini ya tergantung dari komoditi yang dipasarkan. Karena masing-masing komoditi itu tentu salurannya berbeda. Komoditi yang sama pun dengan kondisi daerah atau kondisi topografi sebuah daerah tentu akan berpengaruh pada jumlah atau panjang pendeknya saluran pemasaran. Sehingga di sini memang yang akan banyak kita bahas adalah lembaga-lembaga perantara, yaitu biasanya pedagang. Bisa pedagang pengumpul, pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer, atau bahkan bisa namanya agen dan seterusnya. Itu yang akan kita banyak untuk kita bahas. Di depan sudah kita sampaikan memang panjang pendeknya sebuah saluran pemasaran itu tergantung dari berbagai hal. Nah, di sini akan kita sampaikan dua hal yang mempengaruhi perbedaan saluran pemasaran. Yang pertama adalah tentu tadi sudah sampaikan adalah kondisi alam dari suatu daerah dengan daerah lain. Tentu kondisi topografi yang berbeda, pembangunan yang berbeda, kemajuan yang berbeda, tentu akan berpengaruh pada perbedaan saluran pemasaran. Contoh real adalah daerah berpengairan teknis dengan daerah tidak berpengairan atau tak ada hujan. Itu tentu juga akan berpengaruh pada panjang pendeknya saluran pemasaran. Pada musim hujan untuk tanaman pangan, tentu daerah atau sawah yang berpengairan dengan tak ada hujan itu tidak ada masalah. Bisa mungkin salurannya pemasaran bisa sama. Tapi pada kondisi musim kemarau tentu akan berbeda karena mungkin di daerah pengairan tentu ada sumber irigasi sehingga budidaya tetap berlangsung sehingga saluran pemasaran tidak berubah. Tapi pada daerah-daerah tak ada hujan sehingga tentu di situ akan tidak ada pengairan sehingga bisa mungkin sangat sedikit petani untuk bisa mengusahakan usaha taninya sehingga atau bahkan bisa mungkin tidak ada budidaya di situ sehingga tentu akan berpengaruh pada saluran pemasaran. Lalu yang kedua yang mempengaruhi dari perbedaan saluran pemasaran adalah perbedaan tingkat teknologi. Jadi keberadaan teknologi ini juga akan berpengaruh terhadap sebuah perkembangan ekonomi ya, baik itu ekonomi di bidang pemasaran maupun di bidang pengolahan. Contoh misalkan ada sebuah dua daerah, satunya sebetulnya menghasilkan komoditi yang sama, tetapi satunya teknologinya kurang maju, satunya lebih maju. Itu tentu berbeda. Apalagi kalau bermunculan teknologi-teknologi pengolahan hasil pangan, itu tentu akan berbeda. Sehingga daerah-daerah yang teknologinya lebih maju, di situ banyak teknologi pengolahan hasil pangan, tentu itu akan berbeda dengan daerah-daerah yang tidak ada teknologinya. Sehingga daerah yang tidak ada teknologinya, ya ketika dia berproduksi langsung dia jual kepada pedagang dan seterusnya, dan akhirnya para konsumen. Tapi untuk daerah-daerah yang ada teknologinya, tentu bahan-bahan dari pertanian bisa diolah menjadi produk yang jadi olahan, tentu itu juga berpengaruh pada perbedaan saluran pemasaran. Makanya teknologi itu tentu di samping berpengaruh pada perkembangan teknologi di bidang pertanian juga berpengaruh untuk di bidang pemasaran karena memang penelitian kita atau pembahasan kita itu saluran itu ya tidak sekedar pada produk-produk pertanian dalam arti sesungguhnya, tetapi juga meliputi hasil olahan
Jadi ada perubahan bentuk dari barang aslinya. Itulah yang menyebabkan perbedaan saluran pemasaran di suatu tempat. Jadi bisa karena keadaan alam, bisa karena teknologi. Sementara itu kuliah kita kaitannya dengan apa? Proses pemasaran dan saluran pemasaran. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kuliah kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.